meskipun akarnya tertanam di dasar lumpur atau air yang keruh. Inilah bunga teratai, sebuah simbol kemurnian dan ketahanan. Kita akan menyelami dunia teratai dengan membahas profil, klasifikasi ilmiah, morfologi, hingga perkembangbiakannya. Teratai atau yang sering disebut water lily adalah tanaman air abadi yang tersebar luas dari Asia Selatan hingga Australia. Habitat alaminya adalah perairan yang tenang seperti rawa, danau, dan kolam. Secara historis, teratai memegang peranan penting bagi peradaban kuno, khususnya di Mesir dan Asia. Teratai melambangkan kesucian, pencerahan, dan kelahiran kembali karena kemampuannya untuk bangkit bersih dari air yang keruh. Teratai termasuk dalam kelompok tumbuhan berbunga yang disebut hidrofit atau tanaman air. Ia berada di kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, dan familinya adalah Nymphaeaceae. Genusnya adalah Nymphaea yang terdiri dari sekitar 50 spesies di dunia yang berbeda-beda warna dan ukuran. Kemudian ada morfologi dan adaptasi hidrofit. Yang pertama, akar dan batang. Akarnya adalah akar serabut tipis yang hanya berfungsi sebagai jangkar di dalam air atau lumpur, dan batang utamanya adalah rimpang atau rizoma tebal yang menjalar di dasar kolam. Kedua, daun. Daun teratai berbentuk bulat lebar dan mengapung stabil di permukaan. Tangkainya lentur dan panjang memungkinkan daun untuk menyesuaikan diri dengan kedalaman air. Permukaan atas daun cenderung licin, memastikan air hujan langsung jatuh dan tidak menenggelamkan daun. Ketiga, bunga. Bunga teratai muncul dari tangkai yang terpisah dan biasanya mekar dari permukaan. Mereka memiliki kelopak yang banyak dan tersusun indah. Mayoritas spesies membuka bunganya saat siang hari untuk menarik penyerbuk dan menutupnya kembali pada malam hari. Dan yang terakhir, buah dan biji. Setelah penyerbukan, buah kapsul terbentuk dan seringkali matang di bawah air. Di dalamnya terdapat biji-biji yang siap dilepaskan untuk siklus pertumbuhan berikutnya. Teratai memastikan kelangsungan hidupnya dengan melakukan perkembangbiakan dengan dua metode efisien, yaitu generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah cara seksual yang melibatkan bunga. Penyerbukan terjadi ketika serangga atau air membantu memindahkan serbuk sari ke puting. Proses ini menghasilkan pembuahan dan pembentukan biji. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara aseksual, dan inilah yang membuat teratai cepat menyebar di kolam dan terjadi melalui pertumbuhan dan pemisahan rimpang di bawah lumpur. Setiap segmen rimpang yang terpisah dan memiliki mata tunas mampu tumbuh menjadi individu teratai yang baru yang secara genetik identik dengan tanaman induk. Dari profilnya yang sakral hingga adaptasi morfologinya yang cerdas, teratai benar-benar keajaiban dunia. Ia mengingatkan kita bahwa keindahan dan kekuatan dapat tumbuh bahkan dari tempat yang paling sederhana. Semoga penjelasan ini menambah wawasan Anda tentang tanaman air